Baik, kalau kita merujuk kepada surat Al-Imran, maka memang tidak ada yang mampu untuk melunakkan hati seseorang untuk menebarkan kasih sayang kecuali hanya Allah. Mari kita lihat ayatnya, surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya akan jadikan ini sebagai rumusan konkret buat para orang tua ketika diresahkan dengan begitu barbarnya dalam tanda kutip pergaulan remaja sekarang yang dulu kita nggak pernah dapetin, sehingga mereka tidak punya kasih sayang. Bahkan tadi disampaikan oleh Mas Agung, kayaknya membunuh bagian dari kebahagiaan mereka. Orang tua yang manapun jika ditanya, saya tidak menginginkan itu Ustadz. Tetapi ternyata tidak cukup hanya saya tidak menginginkan itu. Saya sudah berpesan kepada anak saya Ustadz, tetapi tidak cukup hanya saya sudah berpesan. Di antaranya adalah ketika kita buka surah Al-Imran ayat 159 tadi, maka kita diingatkan bahwa sekelas Nabi Muhammad SAW diceritakan. Maka dengan rahmat Allah, dengan sebab rahmat Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum, hatimu menjadi lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau menjadi orang yang keras dan kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Maka jamaah sekalian berbahagia, dari sini ada sebuah rumusan yang tidak bakal gagal. Bila engkau menginginkan anakmu terselamatkan, sama seperti tadi saya bilang, dilepas dimanapun, dalam keadaan barbar seperti apapun, bila anakmu sudah kau bekali dengan sebuah penjagaan dari Allah, mereka tidak akan pernah terganggu dengan dimanapun mereka berada. Yang ada hanya pandangan kasih sayang. Bagaimana caranya? Ajarkan kasih sayang itu bukan hanya secara verbal, tetapi kau contohkan. Seorang ayah kemudian menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Kadang-kadang sekarang begini, orang tua merasa cukup, yang penting uang buat sekolah, buat jajan udah ada. Ente lupa untuk melakukan, kalau bahasanya Mas Agung, personal touching. Jadi perlu kita mengajak berbicara kepada anak kita. Kita siapkan waktu kepada anak kita. Kita nasihatin, nak, jangan berlaku kasar, jangan jadi pendendam, jangan menjadi orang yang tidak suka memaafkan. Kalau ente mikirin dosa ente juga lebih banyak, dosamu lebih banyak nak dibanding dengan dosa orang lain berbuat kesalahan padamu. Tapi Allah masih maafin. Jadilah pemaaf. Lihat, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nabi diajarin oleh Allah. Adabani Rabbi. Allah mengajarkan aku. Jamaah, karena itulah kemudian Nabi dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka jawaban konkretnya adalah jangan sepelekan masalah doa. Bungkus anakmu dengan doa. Setiap mereka keluar tidak cukup hanya pesan, tetapi titip kepada Allah, ya Allah berikan penjagaanmu untuk anak kami. Itu yang dilakukan oleh ibunya Maryam. Padahal anak kecil, anak yang dia minta penjagaan dari Allah belum sekolah di STM, belum sekolah di SMA. Tapi dia sudah minta penjagaan kepada Allah. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kan yang membuat orang jadi benci, dendam, marah, kemudian mau membunuh adalah karena setan masuk menguasai hati mereka. Maka bungkus mereka dengan penjagaan dari Allah, taruh di mana aja mereka akan aman insya Allah.